Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Trima Yolanda dengan NIM 202330058. Saya berasal dari Prodi D3 Manajemen Pajak. Baiklah, di sini dosen pengampu saya yaitu Ibu Dr. Desi Susanti, SPD MPD. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai penerapan pajak online atau yang biasa kita sebut dengan DJP online. Nah, apa sih pengertian dari pajak online itu atau DJP online itu? DJP online merupakan sebuah situs aplikasi milik Direktorat Jenderal Pajak yang berisikan berbagai macam aplikasi perpajakan. Nah, selanjutnya yaitu apa sih tujuan dan fungsi dari DJP online tersebut? Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwasanya tujuan dari DJP online itu untuk memberikan fasilitas kepada wajib pajak untuk melaporkan surat pemberitahuan SPT pajak atau pembayaran pajak secara online menggunakan aplikasi e-filing dan e-billing pajak. Dan tujuan lainnya yaitu untuk mempermudah pelayanan pajak. Sedangkan fungsi dari DJP online ini yaitu untuk pembuatan kode billing pajak untuk pembayaran pajak. Yang kedua yaitu berfungsi untuk pelaporan SPT masa dan SPT tahunan secara online dan tidak lagi manual. Bisa dilakukan dengan DJP online atau e-SPT, e-filing, atau e-form. Selanjutnya yaitu mengenai manfaat dan hambatan dari DJP online tersebut. Adapun manfaat DJP online ini yang pertama yaitu memudahkan kita untuk membayar dan melaporkan tepat pada waktunya. Yang kedua yaitu manfaatnya dapat mengawasi dan cek laporan pajak dengan mudah. Yang ketiga, dapat melaporkan SPT untuk semua jenis pajak. Sedangkan hambatan DJP online untuk hambatan yang terjadi saat lapor SPT tahunan yang yaitu saat login DJP online. Hambatan yang sering terjadi yaitu ada salah memasukkan alamat email, sudah mengklik tautan aktivitas namun gagal registrasi. Yaitu ada kesulitan dalam kode verifikasi, karena kode verifikasinya itu salah. Selanjutnya itu tidak bisa login dengan email dan lupa password. Sedangkan untuk hambatan saat menginput data, yang pertama itu NPWP bendahara atau pemberi kerja sudah diisi, namun nama tidak muncul. Yang kedua, saat memeriksa kelengkapan isian SPT, memastikan seluruh data diisi lengkap, termasuk daftar harga dan bukti pajak. Yang ketiga yaitu saat melakukan perubahan atau penambahan data SPT yang sudah dikirim. Yang keempat yaitu hambatannya bukti penerimaan elektronik tidak muncul. Dan yang terakhir yaitu ID billing tidak muncul setelah surat setoran elektronik tersimpan. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai e-billing, e-filing, e-fin, dan SPT online. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai e-billing. Nah, adapun pengertian dari e-billing ini yaitu uh, e-billing ini merupakan suatu aplikasi yang digunakan untuk proses pembayaran pajak yang dilakukan secara elektronik atau online dengan menggunakan kode billing. Nah, adapun manfaat dari e-billing ini yaitu dapat memudahkan wajib pajak dalam proses pembayaran pajak. Ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk membayar pajak online melalui e-billing pajak ini. Yang pertama itu melakukan registrasi akun e-billing SSE pajak. Yang kedua itu membuat kode ID billing pajak, dan yang ketiga itu mencetak kode ID billing pajak membayar pajak online. Nah, selanjutnya yaitu mengenai e-filing.
Adapun pengertian dari e-filing ini merupakan suatu cara atau proses penyampaian SPT elektronik. Sedangkan syarat dari e-filing ini, e-fin atau nomor identitas elektronik harus ada. Yang kedua itu dokumen elektronik atau SPT elektronik. Yang ketiga itu akses ke web e-filing atau sudah terdaftar di online pajak. Sedangkan manfaat dari adanya e-filing ini yaitu yang pertama memudahkan proses perekaman data seperti di dalam basis data DJP. Yang kedua itu mengurangi pertumbuhan langsung dengan wajib pajak antara wajib pajak dengan petugas pajak. Sedangkan yang ketiga itu mengurangi dampak antrian dan volume pekerjaan proses penerimaan SPT. Yang keempat itu mengurangi volume berkas fisik atau kertas dokumen perpajakan. Dan selanjutnya yaitu ada EVIN, di mana EVIN ini merupakan singkatan dari Electronic Filing Identification Number, di mana EVIN ini merupakan nomor identitas yang diterbitkan Dirjen Jenderal Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak untuk melakukan transaksi elektronik atau e-filing pajak. Nah, adapun manfaat dari aktivitas e-filingnya itu yang pertama, sebelumnya adapun manfaat dari aktivasi e-filing tersebut yaitu wajib pajak bisa mengakses sistem pajak online dan melaporkan SPT tahunan tanpa perlu antri di KPP. Yang kedua itu menjamin kerahasiaan data yang dimasukkan ke sistem pajak online. Yang ketiga itu melaporkan pajak secara online, maka data sudah terekam di sistem pajak. Nah, selanjutnya yaitu ada SPT online, di mana SPT online ini merupakan surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. Nah, selanjutnya yaitu bentuk penerapan pajak online. Nah, adapun bentuk penerapan pajak online ini yaitu satu, diberlakukannya self-assistance system. Kedua, berbasis e-system seperti e-registration, e-SPT, e-filing, dan e-billing yang dapat meningkatkan mekanisme kontrol dan pelaporan yang lebih efektif. Yang ketiga yaitu e-registration dapat mempermudah pendaftaran NPWP dan pengukuhan pengusaha kena pajak untuk berkonsultasi mengenai pajak melalui online. Yang keempat itu ada ESPT, penyampaian SPT dengan program yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan yang kelima itu e-filing dan e-payment yang berguna untuk melaporkan surat pemberitahuan serta pembayaran pajak secara elektronik. Serta tujuan lainnya adalah untuk menghemat waktu, mudah, akurat, dan tanpa kertas, sehingga menghasilkan pelayanan secara efisien dan efektif. Selanjutnya yaitu mengenai bentuk aplikasi DJP online. Adapun bentuk-bentuk dari aplikasi DJP online yaitu e-registration, e-faktur, e-SPT, e-filing, e-billing. Nah, itulah sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.